HP pukul 1:10 dini hari. Dia kaget ketika melihat pengemudi yang menerima pesanannya. Seru nih. Dia lihat fotonya seorang perempuan. Gila, ada ojol perempuan gini dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama gua Yudi di channel Jedik Misteri. Oke. Hari ini gua akan menceritakan sebuah kisah yang lumayan serem ya, yang lumayan creepy juga. Oke. Gue inget lagi buat kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di atas biar kalian dapat notifikasi update terbaru dari channel ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Keluarga saya tidak usah dikasih tahu, Pak. Hanya akan menjadi beban pikiran mereka saja. Pintaku pada bahasan. Aku teringat kedua orang tua di Bandung yang sudah sepuh dan hanya berdua saja di rumah. Akan membuat mereka menjadi tak tenang hati jika mengetahui kondisiku seperti ini. Memangnya kondisi saya saat ini gimana, Dok? Apakah ada yang mengkhawatirkan? Aku melirik ke arah pria yang memakai jas dokter di sebelah Pak Hasan. Di dadanya tersemat name tag, Dr. Halim namanya. Melihat jas putih yang dia kenakan, aku kembali teringat dokter Jagal dalam mimpiku tadi. Ngilu persediaanku, membayangkan ayunan pisau jagalnya tepat di bagian lututku. Tapi hatiku segera tenang melihat wajah dokter Halim ini. Wajah pria yang berumur sekitar 40-an itu teduh dan selalu mengulum senyum. Tidak apa-apa kok, Mas Baruna. Anda cuma mengalami beberapa luka memar. Persendian lutut Anda memang mengalami dislokasi, tapi tidak serius. Dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan Anda sudah bisa berjalan normal lagi. Hanya saja, kami memang belum bisa menyimpulkan apa penyebab Anda sampai pingsan ketika dibawa ke sini. Dari hasil CT scan, tidak ada tanda-tanda bekas benturan di kepala Anda. Penjelasan dokter itu membuatku lega. Mengenai kenapa aku pingsan, aku pun tidak tahu sebabnya. Aku coba mengingat-ingat lagi kejadian itu, namun tetap saja memoriku terputus hanya sampai kejadian aku berteriak-teriak kalap meminta pengendara ojol itu berhenti ketika sudah mendekati Menara Saidah. Kemudian semua gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya terbangun dan telah berada di rumah rawat inap rumah sakit Polri ini. Dua orang polisi yang dari tadi berdiri diam di belakang Pak Hasan dan Dr. Halim kemudian mendekat dan menyela kami. Maaf Dr. Halim, apakah kami sudah bisa berbicara dengan Mas Baruna ini? Kami perlu beberapa keterangan dari dia. Apakah dia cukup sehat untuk memberi keterangan? Ujar salah seorang polisi itu dengan suara lantang, namun intonasinya tenang. Di dadanya tertera nama Saud dari atribut pakaian dinasnya. Dia berpangkat AKP, Arjun Komisaris Polisi. Wajahnya terlihat keras dengan tulang rahang yang agak menonjol. Sepertinya dia seorang yang keras hati dan ambisius. Sedangkan polisi yang satunya lagi juga berpangkat AKP. Yang menonjol dari dia adalah tubuhnya yang atletis. Di balik baju seragamnya yang ketat, terlihat jelas otot-ototnya yang terlatih. Perutnya ramping, lengannya kekar dengan pembuluh-pembuluh darah terlihat jelas kehijau-hijauan di kulitnya yang cerah. Di dadanya tertulis nama Stanley. Kedua polisi itu berumur pertengahan 30-an menurut perkiraanku. Oh, silakan Pak Saud. Mas Baruna cukup sehat kok. Silakan kalau mau dimintai keterangan. Saya tinggal dulu ya, kata Dr. Halim mempersilahkan. Kemudian beranjak meninggalkan ruangan.
Mas Baruna, perkenalkan, kami dari Polsek. Saya Saud, Kanit Patroli, dan rekan saya ini Stanley, Kanit Reskrim. Semalam, dua orang anggota kami yang sedang patroli menemukan Anda tergeletak di pinggir jalan depan Menara Saidah. Mereka lah yang membawa Anda ke sini. Nah, karena kejadian itu terjadi di wilayah hukum kami wajib memastikan apa sebenarnya yang Anda alami. Apakah Anda mengalami tindak kriminal atau kenapa? Karena setiap gangguan Kamtibmas prinsipnya wajib kami tangani. Bisa dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada Anda? Aku kembali menceritakan semua pengalamanku malam itu. Sejak aku sampai di stasiun Syawang, pesanan-pesanan ojolku yang aneh, dan semuanya. Seolah terkait dengan Menara Saidah. Hingga kejadian akhirnya aku naik ojol sekitar pukul setengah 1 dini hari yang akhirnya membuat aku celaka dan sampai di rumah sakit ini. Semua aku ceritakan detail. Bahkan mimpi burukku tadi pun aku ceritakan. Kuda polisi itu tampak serius menyimak. AKP Stanley terlihat sekali mencatat sesuatu di gadgetnya. Begitu ya. Sebentar. AKP Saud beranjak ke meja yang berada di sisi kiri ruangan dan mengambil sesuatu. Ransel ini milik Anda kan? Ditemukan di TKP. Coba Anda periksa isinya, apakah ada yang hilang? Ya, itu memang ransel yang kupakai semalam. Dalam ransel itu harusnya ada laptop, HP, dompet berisi macam-macam kartu, serta uang tunai kurang lebih Rp900.000. Dokumen-dokumen kerjaan kantor, dan kantong kertas berisi uang tunai $2.000 Amerika. Uang itu aku tukarkan dari rupiah di money changer siang sebelum aku ke hotel tempat meeting malam naas itu. Aku memang membutuhkan dolar untuk keperluan berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas kantor beberapa hari ke depan. Aku bukan asal itu, satu persatu isinya kuperiksa dan kukeluarkan. Semuanya masih lengkap, Pak, tidak ada yang hilang, ujarku. AKP Stanley manggut-manggut sambil mengusap-usap dagunya. Dia terlihat agak bingung menyimpulkan kejadian yang menimpaku ini. Sulit juga menyimpulkan kejadian yang menimpa Anda ini, Mas Baruna. Anda tidak bisa memastikan apakah Anda mengalami penganiayaan atau tidak. Hasil visum juga tidak membuktikan ada tanda-tanda Anda mengalami tindak kekerasan. Luka-luka yang ada hanya karena terjatuh, mungkin sedikit terseret. Barang-barang milik Anda juga utuh semua, tidak ada yang hilang. Bahkan uang tunai ribuan dolar pun tidak hilang. Jadi sepertinya tidak ada delik pidana dalam kasus ini. AKP Saud diam saja, mendengarkan analisis rekannya itu. Bagaimana dengan teror ojol yang saya alami itu, Pak? Bagaimana dengan Menara Saidah? Terus, bukankah pengemudi ojol yang mengakibatkan saya celaka itu setidaknya perlu dicurigai? Minimal dia perlu dimintai keterangan, supaya jelas kronologinya kenapa saya sampai pingsan dan tergeletak di pinggir jalan sebelum ditemukan oleh anggota Bapak. Maaf, Mas. Terus terang, kami dari kepolisian tidak mungkin menyelidiki masalah-masalah mistis begitu. Memang, sudah sangat sering kami dengar cerita-cerita mistis tentang Menara Saidah. Tapi sejauh ini belum pernah kami menerima laporan dari masyarakat ada yang celaka di sana. Kami hanya berkewajiban menyelidiki jika memang ada indikasi terjadinya delik pidana atau tindak kriminal yang meresahkan masyarakat di sana. Kalau cuma isu-isu mistis, jelas polisi tidak mungkin menindaklanjutinya. Tapi Anda benar juga, setidaknya pengemudi ojol yang membawa Anda itu perlu kami mintai keterangan, supaya apa yang Anda alami ini bisa terang benderang. Anda sempat lihat dan masih ingat siapa nama pengantar ojol itu? Lanjut AKP Stanley. Sementara AKP Saud tetap diam. Air mukanya tak berubah dari tadi. Tetap minim ekspresi, sulit menebak apa yang sedang dipikirkannya. Saya lupa persisnya, Pak. Yang pasti nama depannya Hendra. Aku coba mengingat-ingat, namun memang cuma nama depannya itu saja yang masih tinggal di kepalaku. Polisi berwajah ramah itu tersenyum lebar. Wah, susah kalau begitu.
Sepertinya ada puluhan bahkan mungkin ratusan pengendara ojol di Jakarta ini bernama Hendra. Kita harus tahu nama lengkapnya supaya bisa kita minta informasi ke operator ojol. Coba lihat lagi di menu riwayat aktivitas pesanan ojol di HP Anda. Di situ bisa dilihat lagi nama lengkap pengemudi ojol Anda malam itu. Kalau dapat nama lengkapnya dan jika ternyata pengemudi atas nama itu tidak terdaftar di operator ojol, berarti itu memang pengemudi ojol astral. Hahaha, tawa AKP Stanley itu seolah meledekku. Dia sepertinya tidak percaya ada hal-hal mistis seperti itu. Tapi dia benar, tinggal dilihat lagi saja di aplikasi. Namun, tiba-tiba aku segera teringat bahwa HP yang kupakai untuk memesan ojol malam itu ternyata tidak ada. HP yang ada dalam asal tadi adalah HP-ku yang retak dan tidak bisa hidup lagi. Wah, HP yang saya pakai untuk memesan ojol itu sudah tidak ada, Pak. Ketika naik ojol, HP itu tetap ada di genggaman saya. Tentunya ikut jatuh ketika itu. Apakah anggota Bapak tidak menemukan sekitaran posisi saya tergeletak di TKP? Tidak ada. Dalam laporan mereka tidak disebutkan ada HP sebagai salah satu barang bukti dari TKP. Mungkin HP Anda itu terpental agak jauh, ditambah suasana malam yang gelap, sehingga mereka tidak melihatnya. Kalau begitu kondisinya, kita tentu tidak akan bisa menemukan si Hendra ini, tanpa tahu nama lengkap atau nomor ID pengemudinya. Kita tidak bisa menemukannya meski kita cek data di operatornya sekalipun. Sebab seperti saya bilang tadi, pasti ada banyak nama pengemudi bernama Hendra. Gimana bro? Sepertinya kasus ini kita tutup saja ya. Tidak ada modus pidana. Dugaan perampokan tidak terbukti. Dugaan penganiayaan juga sulit dibuktikan. Permintaan keterangan kepada terduga pengemudi ojol juga tidak bisa kita lakukan, kecuali jika HP yang hilang itu nanti dapat ditemukan lagi. Ujar AKP Stanley kepada AKP Saud. AKP Saud coba mengangguk pelan, seperti masih ada hal yang mengganjal dalam pikirannya. Namun semua yang disimpulkan oleh AKP Stanley tadi memang benar adanya. Begitulah memang mereka bekerja sebagai polisi. Semua harus berdasarkan tujuan yang jelas dan alat bukti yang memadai. Tapi bagaimana dengan Seruni, Pak? Saya yakin dia bisa ditemukan. Pastinya tidak banyak penghuni ojol perempuan kan? Dan di antara yang sedikit itu tentunya juga tidak banyak yang bernama Seruni. Bahkan bisa jadi hanya ada satu pengemudi ojol perempuan bernama Seruni. Bapak bisa dipanggil dia dan dimintai keterangan, segahku. Kalau memang sedikit kecewa melihat AKP Stanley menganggap selesai kasus ini begitu saja. AKP Stanley kemudian tersenyum. Sudahlah, Mas Baruna silahkan beristirahat ya. Kedua polisi itu pun pergi. Sepertinya AKP Stanley cenderung meremehkan ceritaku dan menganggap keteranganku sudah bercampur aduk antara fakta, halusinasi, dan mimpi. Keesokan harinya, AKP Saud berdiri di ruang kerjanya. Dia masih memikirkan kasus Baruna. Secara normatif, dia sepakat dengan AKP Stanley. Memang tidak cukup alasan bagi intuisinya untuk melanjutkan mengusut kasus itu. Namun, secara pribadi, dia masih sangat penasaran. Dia termasuk orang yang percaya bahwa kejadian-kejadian mistis seperti itu memang ada. Dia ingin mengungkap kasus yang dialami Baruna. Feelingnya berkata bahwa cerita Baruna tentang Menara Saidah itu mengandung kebenaran. Apalagi selama ini horornya menara itu memang sudah menjadi buah bibir masyarakat. Sudah menjadi semacam urban legend. Sekaranglah momentum yang tepat untuk mengungkapkannya. Namun, dia memang masih buntu bagaimana cara mengungkap kasus ini. Cara paling efektif memang hanya dengan menemukan Hendra. Tapi, sebagaimana kemarin sudah dikupas AKP Sandy, memang tidak ada jalan untuk menemukannya. AKP Saud terus berpikir keras. Dia sempat berpikir untuk mengarahkan anak buahnya di unit patroli untuk menginvestigasinya. Namun, dia kembali sadar dan mengurangkan niat itu. Itu tidak mungkin, karena jelas kasus mistis begini bukan domainnya polisi. Di samping itu, dia juga malu jika nanti ketahuan oleh atasan atau sejawatnya bahwa dia mengarahkan anggotanya untuk menyelidiki kasus mistis hanya karena ingin memenuhi rasa penasarannya semata. Akhirnya, AKP Saud memutuskan dia akan melakukan investigasinya sendiri.
Aku sudah menemukan caranya. Tiba-tiba wajah AKP Saud berubah sumringah. Dia sudah mendapatkan ide brilian. Begini idenya. Memang dipastikan ada sangat banyak pengemudi ojol bernama Hendra. Untuk menemukan Hendra yang diduga pengendara ojol astral itu, caranya adalah dengan memesan ojol dan tujuannya ke parkiran basement Menara Saidah. Jika pesanan itu diambil oleh pengendara bernama Hendra, dan dia bersedia mengantar sampai ke basement, maka dialah Hendra yang menyebabkan Baruna celaka. Karena sudah pasti pengemudi ojol normal tidak akan berani masuk sampai ke sana. Merealisasikan idenya itu, AKP Saud akan langsung melaksanakan mulai nanti malam sampai malam-malam seterusnya. Hingga dia merasa percaya diri melakukannya sendirian. Jika Hendra itu memang makhluk astral, dia merasa punya kemampuan untuk menaklukkannya. Sementara jika ternyata dia manusia biasa dan cuma seorang kriminal, justru akan sangat mudah membekuknya. Sudah berulang kali dia mampu melumpuhkan penjahat. AKP Saud merasa memiliki bekal ilmu bela diri yang memadai. Ditambah lagi dia akan tetap membekali dirinya dengan senjata api. Dia tidak ragu akan mencoba mengulangi semua apa yang diceritakan Baruna. Pukul 11 malam, AKP Saud telah berada di halte pintu atas stasiun Cawang, berpakaian preman dan menyandang ransel. Kondisi di sana sudah mulai sepi, hanya ada beberapa orang pengemudi ojol masih mangkal. Dia mengambil posisi duduk di salah satu ujung halte, kemudian mengeluarkan HP. Tanpa menunggu lama, dia segera memesan ojol. Dia setting lokasi penyebutan halte pintu atas stasiun Cawang dan tujuan parkiran basement Menara Saidah. Dia pencet tombol pesan. Sistem mencari pengemudi. Berputar-putar lama. Bermenit-menit tidak ada pengemudi yang mengambil pesanan itu. Padahal dari map terlihat masih sangat banyak pengemudi ojol sedang aktif dalam radius ratusan meter dari stasiun Cawang. Benar dugaannya. Pati sulit mendapatkan ojol yang mau mengambil pesanan itu. Siapa sih yang sadar mau mengantar dia ke basement Menara Saidah? Para pengemudi ojol sudah pada tahu bahwa menara kosong itu memang angker. Sudah 10 menit pesanannya tidak ada yang mengambil. AKP Saud terus sabar, mengulang-ulang pesanan. Kesabarannya akhirnya berbuah. Di HP-nya tertulis pengemudi Anda ditemukan. Segera dia lihat pengemudinya. Bukan Hendra. Bukan Hendra. Tapi dia mau menerima pesanan. Berani juga nih orang. Batin AKP Saud. Pengemudi itu langsung menelpon. Halo Pak, yakin mau diantar ke basement Menara Saidah? Iya, jawab AKP Saud singkat. Tiba-tiba telepon dimatikan oleh si pengemudi ojol. Sepertinya dia langsung ketakutan. Setelah pesanan itu, beberapa kali terjadi hal serupa. Pesanan diterima, tapi ketika dipastikan bahwa tujuannya memang ke basement Menara Saidah, para pengemudi itu langsung membatalkan. Hingga pukul 12 malam, sudah belasan kali pesanan AKP Saud diterima kemudian dibatalkan oleh pengemudi. Juga belum satupun dari belasan pengemudi itu yang bernama Hendra. AKP Saud belum menyerah. Terus dia ulang-ulang pesanan. Setelah mengulang pesanan yang entah sudah kesekian kalinya, akhirnya ketemu. Pesanannya diambil oleh seorang pengemudi bernama Hendra Wibawa. Wajah AKP Saud langsung antusias. Nah, ini Hendra. Karena antusias, AKP Saud yang langsung berinisiatif menelpon. Halo Mas Hendra, gimana? Bisa ngantar saya? Bisa Pak, tapi turunnya di depan aja ya Pak. Saya tidak berani masuk sampai ke halaman Menara Saidah, apalagi ke basementnya. Serem di sana Pak. Gimana Pak? Boleh sampai di depan saja. AKP Saud langsung matikan telepon. Bukan ini Hendra yang kuburu. Dia terlihat kecewa. Sudah menjelang pukul 1 dini hari, udara sudah semakin dingin. AKP Saud merasa cukup usahanya malam ini. Belum berhasil memang, tapi dia bertekad akan meneruskannya besok. Sambil melangkah dan beranjak dari halte, dia masih memencet pesanan, sambil terus berjalan pelan. Dia amati HP. Belasan langkah setelah dia beranjak dari halte, di HP kembali tertulis pengemudi Anda ditemukan. AKP Saud menghentikan langkahnya.
Dia lirik jam di sudut atas HP pukul 1:10 dini hari. Dia kaget ketika melihat pengemudi yang menerima pesanannya, Seruni. Dia lihat fotonya seorang perempuan. Gila, ada ojol perempuan gini dini hari dan masih mau nerima pesanan mengantar penumpang ke basement Menara Saidah. Yang benar saja. Belum selesai keheranannya, AKP Saud teringat cerita Barunah yang juga sempat menyebut nama-nama Seruni. Tiba-tiba jantungnya berdetak lebih cepat. Namun di sisi lain antusias. Dia mencium bau aroma mistis. Dia kirim pesan. Bisa mengantarkan saya? Langsung dibalas. Bisa pak. Tunggu sebentar. Saya menuju ke sana. AKP Saud kembali ke halte dan duduk menunggu. Tak lama dari arah pancoran, terlihat sorot cahaya lampu sepeda motor yang berjalan pelan mendekati halte. Sampai di depan halte, sepeda motor itu berhenti persis di depan posisi duduk AKP Saud. AKP Saud mendekat. Tanpa berkata-kata dan dengan helm full face yang masih menutupi wajah, pengemudi itu menyodorkan helm. AKP Saud menerima helm, mengenakannya, dan segera menaiki motor. Dia duduk agak berjarak, berusaha tidak bersentuhan. Dia menakar pengemudi yang hanya berjarak sejengkal darinya itu. Manusiakah atau makhluk astral? Motor berjalan pelan sekitar 40 km per jam. Dia lirik jam tangannya pukul jam 1:17. Menara Saidah sudah terlihat dekat. Motor berjalan semakin pelan dan kemudian berhenti persis di gerbang Menara Saidah. Sudah sampai pak, ujar si pengemudi dengan suara lirih. Masuk aja terus pak, sampai ke basement, pinta AKP Saud. Bapak yakin mau ke basement? Suara pengemudi itu tetap lirih, tapi sangat tenang. Iya, ayo masuk aja terus. Motor kembali berjalan, masuk melewati gerbang Menara Saidah dan terus menuju ke arah pintu masuk basement. Meskipun sudah lama bertugas di kepolisian, tayar AKP Saud tetap berdebar-debar. Meskipun dia sudah kenyang pengalaman menangani kasus, tapi inilah kasus pertama yang beraroma mistis. Tunggu ojol horor part 5-nya ya. Gimana tuh guys ceritanya? Lumayan seru kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gua ingetin lagi buat kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, dan aktifkan lonceng di atas biar kalian dapat notifikasi update terbaru dari channel ini. Oke? Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada dan mengambil pelajaran dari setiap kisah yang saya ceritakan di sini ya. Ditunggu lagi kejadian-kejadian seram lainnya ya. Salam dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.